bajunya kena kotoran kucing misalnya Bu ya. Kemudian ibu tidak mencucinya, kata Ustadz nggak najis. Tai kucing itu najis. Mana ada hadisnya? Sini ceret ya. Maka untuk kemudian belum lagi di bekas tubuhnya, kemudian dia jadi susah kalau kita mengatakan kencing itu najis, agak susah ya. Ya, air liur kucing itu tidak najis, yang disebut air liurnya, bukan kotorannya. Itu pada dasarnya air liurnya, bulunya, maka dia tidaklah najis. Najis itu 7. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah teman-teman ya, berjumpa kembali dengan channel yang membahas tentang kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita bahas yaitu mengenai kotoran kucing ya. Kotoran kucing ini sebenarnya najis atau tidak ya, karena mungkin pernah kita dengar ada yang mengatakan bahwasanya tai kucing atau kencing kucing itu tidak najis, tapi ada juga yang mengatakan najis. Bagaimana sebenarnya? Maka mari sama-sama kita simak penjelasan daripada ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Badrus Salam, bagaimana penjelasan beliau tentang tai kucing atau pipis kucing najis ataukah tidak. Mari sama-sama kita dengarkan. Tapi bukan berarti nggak najis itu nggak dicuci loh Bu. Najis. Maka kalau ibu-ibu mencuci najis atau mencuci apa, misalnya ibu-ibu bajunya kena kotoran kucing misalnya Bu ya. Kemudian ibu tidak mencucinya, kata Ustadz nggak najis. Nggak najis kata Ustadz, ya silakan aja kalau mau bau-bauan mah. Ya. Tapi kan nggak bagus Bu. Seperti halnya kalau kita kena air liur, misalnya ibu lagi naik mobil, ya, teman ibu ngeludah di depan itu plok kena wajah, ya tetap dicuci. Apakah berarti air liur itu najis? Ya, walaupun nggak najis tapi cuci ya. Tadi ya penjelasan dari Ustadz Badrus Salam, beliau menjelaskan bahwasanya tai kucing atau kotoran kucing itu tidak najis, tapi walaupun tidak najis ya harus dicuci ya kalau terkena tai kucing atau kotoran kucing karena bau. Baik, selanjutnya kita dengarkan yang kedua yaitu penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan beliau tentang kotoran kucing najis ataukah tidak? Mari sama-sama kita dengarkan. Hadis sampai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i datang ke Baghdad, Irak. Saya belum menemukan ada hadis yang mengatakan bahwa tai kucing itu najis. Mana ada hadisnya? Tapi ketika Nabi manggil sahabat mau istinja, sahabat tolong ambilkan batu, kasih batu, ini batu, istinja 3 kali, tolong ambilkan batu, kasih batu, tolong ambilkan batu, batu habis, sahabat ngasih tai onta kering, ini tai onta kering. Nabi lihat, innahu riksun, najis, kotoran. Ini kotoran kata Nabi. Disitulah dasar pengambilannya. Kalau tai onta saja najis, padahal ontanya halal, apalagi tai kucing. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Simpel, sederhana. Quran,
hadis, ijma, qiyas. Maka dalam mazhab Syafi'i itu najis. Kenapa? Karena onta yang halal aja tainya najis, apalagi kucing. Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bahwasanya beliau menjelaskan menurut mazhab Imam Syafi'i bahwasanya tai kucing atau kotoran kucing, kencingnya kucing itu adalah najis ya, seperti yang dijelaskan tadi, yang dikisahkan dari ketika sahabat dimintai batu untuk istinja yang telah kita dengarkan tadi. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja. Bagaimana penjelasan beliau tentang kotoran kucing najis ataukah tidak? Mari sama-sama kita dengarkan. Ustadz, bagaimana mengenai masalah najis kotoran kucing? Kotoran kucing. Ada khilaf di kalangan para ulama ya, sebagaimana pernah saya jelaskan dalam sebagian tulisan di media sosial ya, bahwasanya apakah kencing kucing atau kotorannya najis atau tidak ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya kencing kucing itu apa? Najis ya. Najis, jumhur ulama najis. Sebagian ulama membedakan, seperti ulama Malikiyah, kotorannya najis, kencingnya tidak. Kenapa? Karena kucing kencing sering di mana-mana, tapi kalau dia mau beol, dia keluar dari rumah. Dan waktu ada kencing najis, kalau tidak salah hadis Abu Qatadah, tak ada seorang ada seekor kucing yang minum dari suatu tempat ya, maka bekas minumnya tidak najis. Kata Nabi SAW, innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kucing itu tidak najis karena dia sering berputar-putar di rumah kita, sering masuk sana masuk sini, sehingga syariat punya kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir, bahwasanya sesuatu yang berat dihilangkan dalam syariat. Karena kalau begitu setiap bekas minumnya najis maka berat, karena kucing jilat sana jilat sini, kalau jilatannya najis maka menyusahkan. Makanya mengatakan bekas jilatannya tidak najis. Karena ilahnya apa? Karena dia sering berputar-putar mengelilingi rumah. Oleh karena sebenarnya mengatakan demikian pula kencingnya tidak najis. Kenapa? Karena dia sering kencing sana sini. Beda dengan kotorannya. Kalau kotorannya dia keluar, dia akan keluar dari rumah, akan menjauh, baru dia gali-gali tanah, kemudian dia buang air besar di situ. Adapun air kecil kadang-kadang dia asal semprot sana sini, ceret ya. Maka untuk kemudian belum lagi di bekas tubuhnya, kemudian dia jadi susah kalau kita mengatakan kencing itu najis, agak susah ya. Namun dari hadis ini dipahami oleh jumhur ulama bahwa asalnya kotoran kucing najis, asalnya kencing kucing najis, asalnya liur kucing juga apa? Najis. Dari mafhum mukhalafah. Dan Nabi mengatakan tidak najis, Nabi jelaskan karena dia sering apa? Muter-muter. Sehingga sering lalu lalang di rumah, sehingga akhirnya syariat menjadikan dia tidak najis karena ada ilahnya, dia sering muter-muter di rumah. Seandainya jilatannya najis maka memberatkan kaum muslimin. Namun dipahami oleh jumhur ulama berarti hukum asalnya kencingnya dan kotorannya apa? Najis. Bahkan air liurnya hukum asalnya najis, namun menjadi tidak najis karena apa? Karena dia sering putar-putar di rumah. Ini masalah khilafiyah ya. Namun pendapat yang mengatakan kencing kucing tidak najis cukup kuat. Cukup apa? Kuat. Dan para ulama besar yang berpendapat demikian di antaranya Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, sebelumnya Imam Al-Bukhari dan Asy-Sya'bi dan Daud Az-Zahiri, dan ada khilaf yang lain. Supaya antum tidak khilaf, kalau antum dikecingi kucing, antum cuci saja, selesai. Ya, selesai, supaya tidak masuk dalam masalah khilaf. Namun kita ingat ini adalah masalah khilafiyah, dan masalah fikih banyak sekali masalah khilaf. Kita berlapang dada tatkala. Oke, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Firanda bahwasanya mengenai kotoran kucing itu khilaf lah, khilafiyah ya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Tapi jumhur ulama, beliau jelaskan tadi, mengatakan bahwa kotoran kucing itu najis. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwasanya yang najis itu hanya kotoran aja saja atau tainya saja. Kalau kencingnya tidak najis karena termasuk kucing ini hewan yang sering keliling atau mutar-mutar di tempat ibadah atau tempat-tempat lain. Itu tadi penjelasan dari
Ustadz Firanda ya. Untuk lebih jelasnya bisa diputar lagi. Oke, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat akan menjelaskan bagaimana sebenarnya hukum kotoran kucing ini, najis ataukah tidak. Oke, sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Saya pernah ditanya sampai ke tadi subuh, saya coba uraikan, Ustadz, apa hukumnya kotoran kucing atau air kencing kucing, air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya? Karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci. Baik, kami sampaikan, saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing tidak menyebutkan kotorannya yang suci, bukan pipisnya, tapi air liurnya. Ya, hadisnya benar yang disebutkan, tapi cara memahami hadisnya keliru. Apa sebabnya? Dua hal. Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya. Dalam ilmu hadis ketika akan membaca hadis, selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbabul wurudnya, sebab kenapa hadis itu muncul. Antum lacak lagi tentang hadis kucing itu yang sekarang marak dibincangkan, itu setidaknya ada di Abu Daud nomor hadis 75, di An-Nasai nomor hadis 68, di At-Tirmidzi nomor hadis 92. Ketika disebutkan seluruhnya, itu merujuk pada sahabat Qatadah radhiyallahu taala anhu. Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya, kemudian akan berwudu, menantunya melihat akan berwudu, air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya. Begitu dijilat, tetap air wudu itu digunakan oleh beliau. Menantunya bengong. Kata beliau, kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijelaskan oleh beliau, keluarlah kalimat itu, innaha laysat binajasin wa hiya minat tawafina alaikum. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, air liur kucing itu tidak najis, yang disebut air liurnya, bukan kotorannya. Itu tidak najis, karena kucing itu hewan-hewan yang sering hadir di sekitaran kita. Baik, dari mana tahu itu menunjuk pada air liur? Baca hadis 76-nya di riwayat Abu Daud. Ya, di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di riwayatnya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bifadli. Beliau pernah berwudu menggunakan air yang pernah dijilat oleh kucing. Jadi berbicara tentang air liurnya, bukan berbicara tentang kotorannya. Sekaligus ingin membedakan air liur kucing dengan air liur anjing. Kalau air liur kucing menjilat bijana atau menyentuh bijana, maka tidak perlu dibasuh karena suci nilainya. Boleh antum gunakan airnya. Tapi kalau anjing yang menjilatnya, maka baru dibasuh dengan 7 basuhan, salah satu menggunakan tanah. Itu maksudnya. Dan semua mazhab di sini sepakat. Makanya ketika disebutkan dalam kitab Al-Ikhtiyarat di halaman ke-26, disebutkan qaul sampai ke Syafi'i, sampai ke Ahmad, dan disimpulkan wa qaulul ashab. Dan pendapat para sahabat terkait dengan masalah ini, maksudnya para sahabat mazhab dari Asy-Syafi'i, dari Ahmad, mereka menyimpulkan, lihat kalimatnya, wa qaulul ashabi. Dan kesimpulan dari pendapat sahabat-sahabat mazhab menyimpulkan, al-hurratu wa ma dunaha minal khilqati tahirun. Air liur kucing itu, ini pembahasan tentang air liur. Makanya tafsirannya disebutkan su'rul hurrah. Air liur kucing itu atau hewan yang lebih kecil daripadanya, ketika menjilat apapun maka dinilai suci. Kapan tiba-tiba muncul keterangan jadi, maaf, air pipis kucing? Nah, itu kitab pernah disalin lagi teman-teman sekalian. Tapi salinannya tidak melihat kepada manuskrip, ada pecahan-pecahan. Ketika disalin itulah muncul versi kitab, berubah dari kata qaul jadi baul. Baulul hurrah. Asalnya qaulul ashab fil hurrati. Qaulul ashabnya hilang jadi baulul hurrah. Baul itu artinya air pipis. Maka berubah terjemahan. Air pipisnya kucing itu suci. Dari sini bencana mulai muncul. Jadi teman-teman sekalian, itu asalnya bersumber dari kitab yang dibaca salah salin dan tidak merujuk kepada manuskripnya. Dan nggak apa-apa, kan namanya manusia. Manusia itu kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak kenal salah. Lawannya setan. Setan tidak kenal benar. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan 88 kali di Quran. Ya, saya bukan malaikat. Jadi kalau saya salah wajar. Artinya saya manusia. Antum bukan setan. Ya, jadi kalau antum maaf ya ada pernah berbuat salah, wajar, karena setan tidak pernah kenal benar.
Di teman-teman sekalian, kalau ada orang berbuat khilaf, jangan diungkap khilafnya. Cukup kemudian kita koreksi dengan cara yang baik dan tidak perlu kemudian dibesar-besarkan sehingga menjadi aib. Kadang-kadang kebenaran dan kebaikannya lebih banyak dibandingkan dengan kekurangannya. Di situ kita bisa bersikap, kata Al-Quran surah ke-5 ayat ke-8 paling kanan di pertengahan. Ingat baik-baik. Jangan sampai rasa tidak suka kita pada seseorang atau suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kalau antum tidak suka pada seseorang, jangan sampai bersikap tidak adil. Pasti orang itu punya kebaikannya. Karena antipati nanti kebaikannya semua ditinggalkan, itu tidak baik. Oke, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai kotoran kucing. Menurut penjelasan beliau, hadis yang membahas mengenai kotoran kucing itu sebenarnya adalah bukan kotoran kucing, tetapi tentang air liur kucing yang najis atau tidak. Dan disebutkan bahwasanya air liur kucing itu tidak najis, tapi kalau kotoran kucing ya tetap najis. Itu penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga dari penjelasan dari Ustadz Omar Mitah. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Hadis yang datang dari Abu Qatadah dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi ketika Rasulullah mengatakan innaha laisat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya dia adalah hewan yang sering kita jumpai berputar-putar di sekeliling kita. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kucing itu pada dasarnya air liurnya, bulunya, maka dia tidaklah najis. Adapun kotorannya dan kencingnya dia tetap najis. Kalau kotorannya dan kencingnya tetap najis, tapi kalau bulunya, air liurnya dia tetap dalam kondisi suci. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan hadisnya dari riwayatnya Abu Qatadah. Tapi sekali lagi ya, tetap kencingnya dan kotorannya itu adalah najis. Kalau kita memang memelihara kucing, ya berarti kita harus siap dengan konsekuensinya. Segala pilihan itu kan ada konsekuensinya. Berarti kita harus siap untuk betul-betul menjaga kucing kita, tidak melewati tempat-tempat ibadah kita. Karena ini perkara yang harus senantiasa kita perhatikan, itu konsekuensi. Kalau memang kamu ingin kucing, kamu senang ketika rumahmu ada kucing, tidak apa-apa, tidak dilarang. Tapi harus siap dengan konsekuensinya. Jangan hanya diambil yang enaknya saja, tetapi tanggung jawabnya terhadap kotorannya dan kencingnya tidak diperhatikan. Silakan Ibu memiliki peliharaan kucing, tapi sekali lagi saya sampaikan, kotoran dan kencingnya dari kucing itu tetap najis. Adapun air liurnya, bulunya, maka dia tidak najis. Oke, itu ya penjelasan dari Ustadz Omar Mitah bahwasanya kucing itu tidak najis ya, kucingnya itu tidak najis, air liurnya, bulunya tidak najis ya, tapi kalau tainya ataupun kencingnya itu najis ya, berdasarkan dari hadis yang beliau kutip tadi. Baik, yang terakhir kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya mengenai najis. Mari sama-sama kita dengarkan. Najis itu nggak usah repot, pokoknya Anda bisa menghafal angka 7. Oke, najis itu hanya ada 7. Ada 7 najis. Najis itu 7. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Keluar dari lubang itu najis. Depan, belakang najis. Baik ya. dari manusia, binatang, ikan sama. Baik manusia atau binatang. Segala sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang hukumnya najis. Selain mani manusia. Mani manusia adalah suci. Karena itu bakal janin, bakal manusia, dan manusia telah dimuliakan Allah. Wa qad karramna bani Adam. Manusia adalah mulia, sampai bangkainya manusia pun tetap suci, maka bakal manusia juga suci. Jadi yang keluar dari lubang depan, lubang belakang itu adalah najis semuanya kecuali air mani. Kecuali air mani, oke. Selesai. Apapun yang keluar, sudah. Apapun yang keluar ya, kecuali air mani. Oke, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai najis ya. Bahwasanya apa yang keluar dari depan, dari belakang itu semuanya najis ya, kecuali air mani seperti yang beliau jelaskan tadi. Baik teman-teman semua, itu ya penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan pada video ini mengenai bahasan kotoran kucing, kencingnya ataupun tainya najis atau tidak. Tadi sudah mendengarkan
penjelasan-penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan. Kalau teman-teman punya rujukan kitab ataupun penjelasan dari ustadz-ustadz mungkin yang berbeda, silahkan diskusikan di kolom komentar. Catatan harus sopan ya, jangan saling memaki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.